Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di siang ini. Saya akan melanjutkan membahas materi akuntansi perpajakan, yaitu tentang utang pajak. Berbicara tentang utang pajak, ada banyak item yang akan kita bahas. Antara lain PPN keluaran, utang PPN BM, utang PPh pasal 21, utang PPh pasal 22, utang PPh pasal 23, utang PPh pasal 26, utang PPh final pasal 4 ayat 2, utang PPh pasal 25/29 Badan. Kita mulai dengan item pertama, yaitu PPN keluaran. Kita mulai dengan definisi PPN keluaran dan objek PPN. PPN keluaran adalah PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Bukti pungutan PPN adalah faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Objek PPN dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah objek PPN bersifat umum dan objek PPN bersifat khusus. Kita mulai objek PPN bersifat umum. Ini diatur di pasal 4 Undang-Undang PPN. Yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, di bawah ini ada pengertian penyerahan barang kena pajak itu apa saja. Yaitu saya tidak baca keseluruhan ya, saya hanya sebagian yang saya kutip. Yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Yang kelima, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang keenam, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Yang ketujuh, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Nah, untuk yang ketujuh ini, pasal ini sudah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja pasal 112 yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 ya. Jadi untuk penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi ini sudah dihapus sebagai penyerahan barang kena pajak. Yang kedelapan adalah penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Nah, inilah pengertian penyerahan barang kena pajak yang dimaksud angka 1 tadi ya, yaitu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian objek PPN yang bersifat umum kedua adalah impor barang kena pajak. Kemudian yang ketiga adalah penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean ya. Jadi maksudnya barang kena pajak itu ada dua, ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Yang dimaksud di sini adalah barang kena pajak yang tidak berwujud, yang berasal dari luar daerah pabean, berarti dari luar Indonesia, yang kita manfaatkan di dalam
di daerah Indonesia ya. Jadi artinya kita memanfaatkan barang kena pajak dari luar yang tidak berwujud dari luar Indonesia di dalam daerah Indonesia ya. Itu maksudnya. Apa contohnya barang kena pajak tidak berwujud? Yaitu misalnya royalti ya. Jadi artinya ada brand dari luar negeri kemudian kita buka di Indonesia ya, brand tersebut ya. Dan seterusnya. Yang kelima adalah pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, jadi yang kelima ini adalah jasa kena pajak. Apa itu jasa kena pajak? Contohnya misalnya ada konsultan di luar negeri. Nah, kita ingin menggunakan jasa konsultan luar negeri ini. Kita pakai untuk usaha kita di Indonesia ya, untuk memberi konsultasi atau jasa lainnya berkaitan dengan misalnya dengan teknik, dengan manajemen dan seterusnya. Jadi pemanfaatan jasa kena pajak yang berasal dari luar Indonesia ke dalam daerah Indonesia ya. Yang keenam adalah ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Nah, kita lanjutkan. Kelompok kedua adalah objek PPN yang bersifat khusus. Kalau tadi adalah objek PPN yang bersifat umum. Nah, untuk objek PPN yang bersifat khusus ada dua, yaitu kegiatan membangun sendiri, yaitu diatur di pasal 16C Undang-Undang PPN. Kemudian yang kedua adalah penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Ini diatur oleh pasal 16D Undang-Undang PPN. Saya akan jelaskan tentang kegiatan membangun sendiri. Untuk beberapa aktiva, seringkali perusahaan itu membangun sendiri. Misalnya contohnya adalah bangunan. Bangunan ini ada dua cara perolehan bangunan, itu ada dua, yaitu dengan kita menggunakan jasa pihak lain, dalam hal ini kontraktor, atau kita membangun sendiri. Nah, untuk kegiatan membangun sendiri ini merupakan objek PPN. Yang dikenal dengan objek pasal 16C. Kemudian yang kedua adalah penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Ini contohnya aktiva tetap. Jadi artinya kita misalnya membeli mobil untuk kendaraan operasional. Ya, tentunya kita catat sebagai aset tetap. Ya. Nah kemudian setelah beberapa lama mobil tersebut tidak kita gunakan atau kita maksudkan untuk dijual. Ya. Kita jual. Nah penjualan mobil yang semulanya untuk kendaraan operasional, dalam hal ini aktiva tetap, itu penjualan ini objek PPN yang disebut dengan PPN pasal 16D. Contohnya, ini untuk penjualan barang dagangan secara umum. Tanggal 3 Juni menjual persediaan barang dagangan secara kredit kepada PT Kerinci sebesar seharga 150 juta tidak termasuk pajak. Kalian perhatikan di sini harganya 150 juta tidak termasuk pajak ya. Jadi otomatis PPN-nya 10% harus dikalikan 150 juta. Nah, jurnal yang kita buat terkait dengan akuntansi perpajakan adalah piutang usaha debit 165 juta itu berasal dari penjualan di kredit 150 juta ditambah dengan PPN 15 juta ya. 10% kali 150 juta. Contoh yang kedua, penjualan kepada pemungut PPN. Tanggal 1 Juni menjual alat tulis kantor ke Dinas Sosial seharga 50 juta belum termasuk PPN. Tanggal 20 Juni menerima pembayaran dari Dinas Sosial sebesar 49.250.000. Di penjualan kita 50 juta, kita menerima pembayaran 49.250.000. Nah, selisihnya yaitu adalah ada pajak yang dipungut oleh Dinas Sosial. Yang pertama adalah PPN sebesar 5 juta. Yang kemudian yang kedua pungutannya adalah PPh pasal 22 sebesar 750.000. Jadi tagihan kita 50 juta dipungut oleh Dinas Sosial 5 juta, berarti dikurangi, kemudian dipungut lagi 750.000, dikurangi lagi ya. Jadi sisa yang kita terima adalah 49.250.000. Pertanyaannya, kenapa
tagihan kita tersebut tidak kita terima secara penuh, ya, karena dipungut PPN dan dipungut PPh pasal 22. Hal ini karena Dinas Sosial ditunjuk oleh Undang-Undang Perpajakan sebagai pemungut PPN, ya. Nah, salah satu pemungut PPN itu adalah instansi pemerintah. Nah, dalam contoh kita ini adalah Dinas Sosial. Nah, bagaimana kita membuat jurnalnya? Jurnal yang pertama adalah kita mencatat penjualan 50 juta ini, ya. Ini di sini keterangannya belum termasuk PPN. Jadi jurnal penjualannya adalah piutang usaha debit 55 juta, kemudian penjualannya dikredit 50 juta, ditambah dengan PPN keluaran dikredit 5 juta. Jadi totalnya 55 juta piutang usaha. Kemudian ketika menerima pembayaran tanggal 20 Juni, kita membuat jurnal kas debit 49.250.000. Kemudian potongan-potongan atau pungutan-pungutannya itu yang PPN kita catat sebagai PPN keluaran di debit 5 juta. Kemudian untuk pungutan yang kedua PPh pasal 22 750.000 ini kita catat dalam akun pajak dibayar di muka 750.000 debit, ya. Jadi ini adalah cash tunai yang kita terima, sedangkan pungutannya kita catat dalam akun yang terpisah. Untuk PPN kita catat PPN keluaran di debit, untuk PPh pasal 22 kita catat di debit menggunakan akun pajak dibayar di muka. Nah, kreditnya adalah piutang usaha 55 juta, yaitu sebesar waktu pengakuan penjualan. Baik, kita lanjutkan dengan utang PPNBM. PPNBM itu singkatan dari pajak penjualan barang mewah. Kita mulai definisi dan objek PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut, dalam hal ini disebut produsen atau pabrikan, di dalam daerah pabean atau impor barang tersebut. Jadi subjek terhadap PPNBM ini yang pertama adalah produsen atau pabrikan, yang kedua importir, ya. Jadi untuk barang impor, untuk barang yang tergolong mewah. Nah, PPNBM ini dikenakan hanya satu kali, yaitu pada waktu penyerahan oleh pabrikan atau produsen atau pada saat melakukan impor. Nah, ini ketentuan ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Undang-Undang PPN. Tarif PPNBM untuk barang kena pajak yang tergolong mewah itu terbagi dua golongan. Yang pertama adalah berupa kendaraan bermotor. Yang kedua adalah berupa yang bukan kendaraan bermotor. Jadi penggolongan untuk tarif PPNBM, yang pertama adalah golongan kendaraan bermotor, yang kedua adalah golongan bukan kendaraan bermotor, ya. Nah, sekarang kita mulai untuk barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Tarif paling rendah 15% dan paling tinggi 70%, tergantung pada jumlah muatan orang serta isi silinder kendaraan bermotor tersebut. Ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019. Nah, jadi di ketentuan peraturan pemerintah nomor 73 2019 nanti ada pembagian. Jadi kendaraan bermotor berpenumpang kurang dari 10 orang dan yang lebih dari 10 orang. Nanti untuk yang kurang dari 10 orang nanti ada pemisahan lagi, yaitu untuk yang 3000 cc, untuk yang 4000 cc, untuk yang 5000 cc. Dan masing-masing itu berbeda tarif PPNBM-nya. Nah, rincian itu dapat dilihat di peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019. Penggolongan yang kedua adalah selain kendaraan bermotor atau bukan kendaraan bermotor. Tarif paling rendah adalah 20%, paling tinggi 75%, tergantung pada kelompok barang kena pajak sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 35 tahun 2017.
Nah, demikian juga ya, selain dari kendaraan bermotor, nanti ada penggolongan lagi di bawah. Ya, mungkin ada rumah mewah, ada apartemen, ada kapal, ya, dan ada kapal pesiar dan seterusnya ya. Itu bisa dilihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2017. Nilai PPNBM ini tidak dapat dikreditkan. Maksudnya begini. Jadi kalau pabrikan atau produsen atau importir membayar PPNBM, maka nilai PPNBM yang dibayar tersebut tidak dapat menjadi pengurang ya, terhadap kewajiban pajak dia yang lain. Nah, maka atau bahasa lainnya secara akuntansi ini menjadi biaya ya. Maka biasanya pencatatannya dikapitalisasikan ke dalam biaya perolehan. Jadi tergantung kita transaksinya apa. Kalau kita membeli persediaan barang dagangan, berarti nilai PPNBM tersebut dikapitalisasi menambah harga perolehan barang dagangan. Kalau kita membeli aset tetap, maka nilai PPNBM tersebut dikapitalisasi menambah harga perolehan aktiva tetap. Contohnya, yang pertama penjualan apartemen. PT Agung Perusahaan Pengembang Properti menjual 1 unit apartemen kepada Tuan Yanto sebesar 44 miliar 200 juta. Sudah termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Nah, tarif PPN 20% ini berdasarkan PMK nomor 35 tahun 2017 ya. Nah, itu di sana di dalam ketentuan PMK 35 ini untuk apartemen itu masuk golongan tarif 20% ya. Kalian bisa lihat keterangan yang saya berikan di bagian bawah. Apartemen tersebut memiliki luas bangunan 155 meter persegi. Nah, berdasarkan ketentuan, apabila apartemen itu memiliki luas lebih dari 150 meter persegi, maka dia menjadi objek PPh pasal 22 menurut ketentuan PMK nomor 92 tahun 2019. Saya sudah berikan keterangan di bagian bawahnya. Ya. Nah, transaksi ini melalui pembiayaan, ya, leasing ya. Perusahaan menerima uang muka 30% ditambah dengan uang PPh pasal 22. Maka langkah pertama kita sebelum membuat jurnal adalah melakukan perhitungan pajak terlebih dahulu. Harga sudah termasuk PPN dan PPNBM, tadi di soal sudah diketahui 44 miliar 200 juta. Karena harga ini sudah termasuk PPN dan PPNBM, maka kita keluarkan terlebih dahulu PPN dan PPNBM. Caranya, harga tidak termasuk PPN dan PPNBM, cara menghitungnya, 100, ini faktor yang 100% ya, dibagi 130. Pembagi 130 ini didapat dari 100% barang, harga barang, ditambah PPNBM 10%, 110, ditambah PPNBM 20%, 130. Jadi pembaginya adalah 130. Sedangkan 100 ini menunjukkan indikator harga barang ya. Jadi 100 per 130 kali 44 miliar 200 juta, kita dapat angka 34 miliar. Kemudian untuk PPN, cara menghitungnya adalah 10. Untuk pembilangnya, penyebutnya sama 130, dikalikan 44 200 juta, kita dapat 3,4 miliar. Untuk PPNBM, pembilangnya adalah 20, tarif PPNBM, dibagi dengan 130 sama pembaginya, dikalikan 44,2 miliar, kita dapat 6,8 miliar. Nah, karena ini transaksi apartemennya, itu nilainya lebih dari 30 miliar, dan atau luasnya lebih dari 150 meter persegi, menurut ketentuan pajak itu menjadi objek PPh pasal 2 sesuai ketentuan PMK nomor 92 tahun 2019. Nah, untuk pasal 22 ini tarifnya sudah ditentukan 1%. 1% kali berapa? Kali dasar pengenaan PPN atau DPP PPN. Nah, kita hitung 1% kali 34 miliar, yaitu harga tidak termasuk PPN dan PPNBM. Kita dapat untuk pasal 22-nya adalah 340 juta. Setelah
kalian dapat angka perhitungan pajak ini, langkah berikutnya kita membuat jurnal. Jurnalnya adalah kas debit. Kas debit ini angkanya berasal dari 30% uang muka dikalikan harga 44,2 miliar ditambah dengan uang PPh pasal 22 hasil perhitungan tadi. Nih. Jadi karena disoalkan disebutkan uang muka menerima uang muka 30% kali 44,2 miliar ditambah dengan uang PPh pasal 22 yaitu 340 juta yang di sini hasil perhitungan. Jadi kas yang kita catat di debit nilainya adalah 13,6 miliar. Kemudian selisihnya 70% itu kita catat ke dalam piutang pembiayaan, yaitu 30 miliar 940 juta. Maaf. Ya. Saya ulangi 30 miliar 940 juta. Kemudian di kreditnya kita akui penjualan 34 juta miliar, yaitu berasal dari harga tidak termasuk PPN dan PPNBM. Kemudian kita catat PPN-nya adalah 3,4 miliar di kredit menggunakan akun PPN keluaran. Sedangkan untuk utang PPNBM kita catat di kredit 6,8 miliar. Kemudian kita juga mencatat utang PPh pasal 22 di kredit 340 juta. Dengan demikian jurnalnya adalah 2 akun di debit, 4 akun di kredit. Kita lanjutkan contoh 2, penjualan mobil. PT Lensa Pajak perusahaan otomotif menjual hasil produksi mobil 3000 cc ke PT Stapi senilai 803.250.000. Harga sudah termasuk PPN dan PPNBM ya. Nah, di sini saya sudah memberi keterangan PPNBM 25% ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019. Saya di bagian bawahnya ada keterangan ya. Nah, kemudian ada ketentuan PPh pasal 22 terhadap barang mewah ya. Tarif terhadap kendaraan bermotor adalah 0,45% yang akan dipungut. Ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2017 ya. Nah, sebelum kita membuat jurnal, kita melakukan perhitungan pajak terlebih dahulu. Harga sudah termasuk PPN dan PPNBM seperti di soal nilainya adalah 803.250.000. Nah, kita keluarkan dulu harga tidak termasuk PPN dan PPNBM. Caranya sama seperti contoh 1 tadi, yaitu 100 bagi 135. Penyebutnya 135 itu berasal dari 100% ditambah 10% PPN ditambah PPNBM 25% ya. Dikalikan harga sudah termasuk PPN dan PPNBM 803.250.000. Kita dapat harga tidak termasuk PPN dan PPNBM adalah 595 juta. Kemudian kita hitung PPN-nya 10 per 135, kemudian PPNBM-nya 25 per 135, kita dapat angkanya. Kemudian terakhir kita menghitung PPh pasal 22 ya, 0,45%. Tarif ini sesuai ketentuan PMK 34 2017 bahwa terhadap penjualan kendaraan bermotor itu dipungut PPh pasal 22 tarif 0,45%. Nah, setelah kita menghitung pajak, maka kita membuat jurnal seperti ini. Kas debit 805.927.500 rupiah. Di kreditnya adalah penjualan 595 juta. Kemudian kita ngakui PPN keluaran 59.500.000. Kemudian kita mencatat utang PPNBM 148.750.000. Kemudian kita mencatat utang PPh pasal 22 2.677.500 rupiah. Angka ini berasal dari perhitungan pajak sebelumnya. Baik, saya lanjutkan dengan utang PPh pasal 21. Kita mulai definisi objek dan penerima penghasilan. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
Jadi subjek pajak untuk pasal 21, kalian ingat-ingat, adalah orang pribadi. Jadi yang penerima penghasilan itu adalah orang pribadi. Ya. Yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Ya. Nah, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan. Yang pertama adalah pegawai. Pegawai di sini baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Ya. Kemudian yang kedua adalah penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Jadi artinya begini, karyawan bekerja, ya. Nah, kemudian karena satu sebab meninggal, maka karyawan yang meninggal tersebut mendapat pesangon, mendapat uang pensiun atau uang manfaat pensiun atau tunjangan hari tua, itu yang menerima adalah ahli warisnya, mungkin istri atau anaknya. Maka terhadap pembayaran uang pesangon atau uang pensiun kepada ahli warisnya juga merupakan objek PPh pasal 21. Yang ketiga adalah bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Jadi di sini adalah bukan pegawai tapi menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Nah, meliputi apa contohnya bukan pegawai ini? Di sini ada 12 ya. Dimulai dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari 8 profesi. Ya, 8 profesi. Yang pertama adalah pengacara, kedua akuntan, ketiga arsitek, keempat dokter, kelima konsultan, keenam notaris, ketujuh penilai appraisal, yang kedelapan aktuaris. Ya. Jadi untuk tenaga ahli ini ada 8 profesi. Kemudian ada yang berikutnya, penerima penghasilan berikutnya ya adalah pemain musik, pembawa acara, penyanyi, dan seterusnya ya. Kalian bisa baca sendiri, karena ini cukup banyak. Kemudian yang ketiga, olahragawan. Yang keempat, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan seterusnya. Kemudian pengarang, peneliti, penterjemah. Kemudian yang keenam, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, sistem aplikasi, dan seterusnya. Yang ketujuh adalah agen iklan. Yang kedelapan, pengawas atau pengelola proyek. Yang kesembilan, pembawa pesanan atau yang menemukan pelanggan atau yang menjadi perantara. Dan kemudian yang ke-10, petugas penjajah barang dagangan, salesman yang dimaksud di sini ya. Kemudian yang ke-11, petugas dinas luar asuransi. Kemudian yang ke-12 adalah distributor perusahaan multi-level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, bukan pegawai yang menerima penghasilan dari perusahaan itu ada 12 ya, menurut ketentuan perpajakan di sini. Kalian bisa lihat ya. Saya ambil contoh begini misalnya. Nah, pemain musik nomor 2. Jadi perusahaan mungkin membuat gathering, acara gathering ya untuk klien-kliennya, untuk nasabah-nasabahnya di sebuah hotel. Nah, kemudian untuk acara tersebut tentu ada hiburan. Nah, hiburan itu kita akan menyewa mungkin grup musik atau penyanyi yang kita undang untuk mengisi acara kita tersebut. Nah, atas jasa mereka tentu kita membayar honor ya, honorarium. Nah, terhadap pembayaran honorarium ini menjadi objek PPh pasal 21. Itu contohnya ya. Dan seterusnya ya. Kemudian penerima penghasilan lainnya menjadi objek pasal 21 adalah anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Berikutnya mantan pegawai. Mantan pegawai di sini maksudnya bisa jadi pesangon ya, atau bisa jadi ada uang pensiun yang dibayar setiap bulan ya. Kemudian berikutnya adalah peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Maksudnya begini, perusahaan mengirim karyawannya untuk mengikuti training di luar kota. Ya. Nah, karyawan tersebut mengikuti kegiatan training, kita memberi uang saku. Ya. Nah, terhadap pembayaran uang saku karyawan tersebut merupakan objek PPh pasal 21. Kita lanjutkan tarif PPh pasal 21. Untuk tarif pasal 21 ini ada 4 lapisan ya. Kalian bisa lihat di sini.
dimulai dari 5%, lapisan keempatnya 30%, ini untuk bagi yang si penerimanya memiliki NPWP. Tetapi bagaimana kalau si penerima penghasilan tersebut tidak memiliki NPWP? Nah, itu mendapat sanksi 20% lebih tinggi dari tarif normal yang memiliki NPWP. 20% lebih tinggi. Jadi kalau misalnya si yang memiliki NPWP dikenakan tarif 5%, nah sedangkan yang tidak memiliki NPWP 20% lebih tinggi dari 5%. Ini sudah saya hitung, tarif yang kita kenakan adalah 6% terhadap penerima yang tidak memiliki NPWP. Nah, ini kalian bisa lihat ada 4 lapisan tarif. Saat terutang dan pembayaran PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 pada saat mana yang lebih dahulu antara saat dilakukan pembayaran kepada pihak lain atau pada saat pengakuan beban. Jadi maksudnya begini. Ada kewajiban kita memotong PPh pada 21 terhadap jasa yang dilakukan oleh orang pribadi. Misalnya adalah konsultan pajak misalnya. Nah, pemotongan PPh pasal 21 ini, kewajiban untuk memotong pasal 21 ini, itu tergantung mana yang lebih dahulu. Pertama, bisa juga kita membayar. Jadi saat pembayaran. Jadi kita bayar, kita potong pasal 21. Atau kita belum membayar, tapi kita sudah mencatat beban honor. Ya. Jadi kita mencatat beban honor. Seperti yang kalian ketahui, di dalam akuntansi itu ada metode accrual. Jadi ada kewajiban biaya atau beban yang belum dibayarkan, tetap kita harus catat di bulan yang bersangkutan ya. Dengan jurnal beban honorarium debit, utang biaya kredit ya. Nah, apabila ini yang kita lakukan terlebih dahulu, yaitu pencatatan beban, maka saat terhutangnya pasal 21 terhadap honorarium tersebut adalah pada saat tanggal kita mencatat jurnal penyesuaian tersebut. Ya. Jadi tidak perlu menunggu saat pembayarannya. Karena menurut ketentuan pajak, mana yang lebih dahulu? Pembayaran atau pengakuan bebannya? Kemudian utang PPh pasal 21 dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pencatatan beban honorarium tersebut di bulan ini, maka utang pasal 21 yang dipotong tersebut kita setor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika kita menyetor utang PPh pasal 21 itu terlambat, artinya melebihi tanggal 10 bulan berikutnya, maka kita akan mendapat sanksi bunga yang berlaku saat ini adalah 2% per bulan. Nah, di sini adalah bagaimana cara menghitung pasal PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ya. Saya tidak akan menjelaskan karena pada intinya sebenarnya materi ini lebih banyak di mata kuliah perpajakan 1 ya. Tapi secara ringkas saya akan jelaskan untuk penghitungan pasal 21 pegawai tetap ada 3 unsur pengurang dari penghasilan bruto pegawai tetap. Yang pertama istilahnya adalah biaya jabatan, kedua iuran pensiun yang ditanggung sendiri oleh pegawai tetap, yang ketiga adalah PTKP. Di sini saya sajikan angka PTKP setahun ya untuk beberapa status ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Bagaimana cara pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap? Di sini saya bikin ringkasannya ya. Silakan kalian baca sendiri ya. Saya tidak menjelaskannya karena ini materi dari mata kuliah perpajakan 1. Saya lanjutkan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau PTT. Nah, untuk PTT ini dibagi 2 golongan, yaitu PTT dibayar secara bulanan dengan PTT yang tidak dibayar secara bulanan ya. Nah, ini adalah cara perhitungannya ya. Untuk PTT dibayar secara bulanan, kalian bisa baca. Nah, jenis PPh pasal 21-nya adalah yang tidak final ya terhadap pegawai tidak tetap.
Kemudian untuk yang pegawai tidak tetap atau PTT tidak dibayar secara bulanan, misalnya dibayar upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, juga sama. Ada cara pemotongannya ya. Kalian bisa baca sendiri di slide ini. Saya lanjutkan dengan PPh pasal 21, uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ada 4 jenis. Pertama, uang pesangon. Kedua, pensiun atau uang manfaat pensiun. Yang ketiga, tunjangan hari tua. Yang keempat, jaminan hari tua ya. Nah, ini pembayaran yang 4 item ini merupakan objek PPh pasal 21 final. Jadi agak berbeda ya. Nah, untuk tarifnya di sini saya sudah berikan. Saya bagi ada 2 golongan, yaitu uang pesangon dengan ketentuan yang terpisah seperti ini, di mana 0 sampai 50 juta uang pesangonnya itu tarif pajaknya adalah 0%. Dan seterusnya ya, kalian bisa baca. Kemudian kelompok kedua uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua itu terbagi 2 lapisan ya di sini. Sama seperti uang pesangon, jadi 0 sampai 50 juta itu tarifnya 0%. Jadi dengan kata lain lebih dari 50 juta baru dikenakan PPh pasal 21 final ya. Saya lanjutkan PPh pasal 21 bukan pegawai. Tadi saya sudah menjelaskan profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang masuk golongan yang bukan pegawai ya. Nah, bagaimana tata cara pemotongannya? Pada intinya ada 3 bagian, ada 3 klasifikasi ya. Yang pertama adalah menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan setiap bulan dan memiliki NPWP. Contohnya begini. Misalnya, perusahaan adalah industri atau pabrikan. Secara umum biasanya pabrikan itu dia menyewa tenaga dokter untuk bertanggung jawab di klinik yang dibuat oleh perusahaan. Ya, jadi perusahaan buat klinik, terus dia bekerja sama dengan salah satu dokter. Nanti dokter itu akan berkunjung seminggu sekali atau 3 hari sekali ke klinik ini untuk memberikan pengobatan kepada karyawannya. Ya, itu contoh ya. Nah, dokter tersebut kita bayar honornya setiap bulan. Ya. Nah, ini yang disebut bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan setiap bulan. Itu contohnya. Dan apabila dia dokter tersebut misalnya contoh tadi memiliki NPWP, maka cara menghitung PPh pasal 21 tidak finalnya adalah tarif PPh pasal 21 yang 4 lapisan tadi ya, yang di slide sebelumnya, dikalikan dengan jumlah kumulatif 50% dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP sebulan. Nah, cara perhitungan ini berlaku untuk bukan pegawai menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan memiliki NPWP. Nah, bagaimana jika imbalan yang dibayarkan itu berkesinambungan, tapi orang tersebut tidak memiliki NPWP? Ini ada di huruf B. Yaitu cara perhitungannya, tarif PPh pasal 21 dikalikan jumlah kumulatif 50% dari penghasilan bruto. Jadi tidak berhak mendapat PTKP. Kalau yang memiliki NPWP di huruf A, dia mendapat pengurangan kedua yaitu PTKP sebulan. Tapi kalau yang B, yang tidak memiliki NPWP, tidak mendapat pengurangan PTKP. Perbedaannya cuma itu. Ya. Kemudian yang C, menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Ya. Apa contohnya? Misalnya komputer rusak, kita manggil teknisi komputer. Jadi hanya dia datang memperbaiki, setelah dia selesai kita kasih honor. Itu yang contoh bukan pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan. Cara menghitung pasal 21-nya adalah tarif PPh pasal 21 dikalikan jumlah 50% dari penghasilan brutonya. Jadi dari jumlah yang kita bayarkan. Ya. Tarif PPh pasal 21 dibedakan antara penerima ber-NPWP dan tidak ber-NPWP. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang ada tarif PPh pasal 21, yang ada 4 lapisan. Kalau yang menerima NPWP, yang pertama tarifnya 5%. Tapi kalau yang tidak memiliki NPWP 6% ya.
Jadi dibedakan ya, tergantung si penerimanya. Ini adalah contoh cara membuat pencatatan jurnal untuk transaksi pembayaran gaji pegawai bulan April ya. Ini contoh 1. Tanggal 28 April membayar gaji pegawai bulan April. Nah, di sini ada 2 jenis, ada 2 pengelompokan pegawai tetap dan tidak tetap ya. Di sini ada gajinya, ada tunjangan transport, ada iuran pensiun, di sini ada PPh pasal 21 yang telah dipotong, kemudian gaji bersihnya ya. Nah, di sini saya tidak menjelaskan bagaimana cara menghitung pasal PPh pasal 21 ya. Kalian bisa latih sendiri bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 terhadap gaji, ada tunjangan transport, ada iuran pensiun ya. Tadi saya sudah jelaskan cara perhitungan untuk pasal 21 untuk pegawai tetap adalah ada 3 pengurang, yaitu biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri, yang ditanggung sendiri oleh pegawai. Yang ketiga adalah PET KP. Nah, silakan kalian latihan menghitung pasal 21. Nah, di dalam soal ini saya sudah memberikan angka jadinya. Ya, untuk pegawai tetap PPh pasal 21-nya 3.200.000, untuk pegawai tidak tetap 260.000 ya. Nah, di sini ada keterangan tentang iuran pensiun, itu merupakan program iuran pasti yang dibayar ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Dari iuran pensiun tersebut, sebesar 2.500.000 ditanggung oleh perusahaan, sedangkan 250.000-nya ditanggung oleh karyawan. Itu memang ini ketentuan dari Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Jadi untuk setiap asuransi yang terkait dengan pegawai, baik itu pensiun atau ketenaga kerjaan, itu ada bagian yang ditanggung oleh perusahaan, ada bagian yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Nah, jurnal yang kita buat seperti ini. Jurnal yang pertama adalah beban gaji debit 58.700.000. Kita ambil angkanya dari total gaji ini. Kemudian beban tunjangan transport debit 21.600.000. Kita ambil dari angka jumlah ini. Kemudian beban program iuran pasti yang terkait pensiun tadi debit 2.500.000, diambil angkanya dari sini, dari angka yang ditanggung oleh perusahaan ini ya. Kalian perhatikan. Jadi bukan mengambil dari angka total ini ya. Karena total ini kan tadi sudah dijelaskan dalam soal, terbagi 2, ada yang ditanggung oleh perusahaan, ada yang ditanggung oleh pegawai itu sendiri, karyawan itu sendiri. Yang kita catat dalam jurnal ada yang ditanggung oleh perusahaan, yaitu 2.500.000 debit. Kemudian kreditnya utang PPh pasal 21. Kemudian utang iuran pasti. Nah, utang iuran pasti kalian perhatikan di sini merupakan total keseluruhannya, ya. Jadi yang ditanggung oleh perusahaan adalah 2.500.000 ini ditambah dengan yang ditanggung oleh pegawai. Kenapa kita catat di kredit 2.750.000? Yang 250.000 ini kan ditanggung pegawai. Nanti akan dikurangi dari gaji yang kita bayar kepada masing-masing pegawai ya. Jadi kita catat sebesar totalnya 2.750.000. Sedangkan di debit kita mencatat yang hanya merupakan ditanggung perusahaan saja. Kemudian kreditnya berikut kas 76.590.000. Ini jurnal yang pertama. Jadi kita bisa dari transaksi ini kita bisa membuat jurnal seperti ini. Tetapi ada cara lain pencatatan jurnal, yaitu dengan cara beban gajinya didebit dengan bruto, sebesar brutonya, keseluruhannya, yaitu 82.800.000. Sedangkan di kreditnya sama, yaitu ada 3, utang PPh pasal 21, utang iuran pasti, sama kas. Ya. Perbedaannya hanya di debit. Jadi kalau yang pertama dirinci per komponen, yang kedua ini dicatat hanya satu akun dengan jumlah brutonya, keseluruhannya. Ya. Nah, mana yang digunakan di perusahaan tergantung kepada kebijakan perusahaan itu masing-masing. Ada perusahaan terkadang minta dirinci tiap komponen gajinya, ya, dibuat akun terpisah. Ya. Berarti jurnal nomor 1 yang kita gunakan. Tetapi ada perusahaan yang tidak mau dirinci per komponen gaji. Jadi dia hanya punya akun beban gaji saja. Maka brutonya yang kita catat dalam satu akun. Berarti ini cara jurnal kedua. Saya lanjutkan contoh 2.
Pada tanggal 5 April, membayar honor konsultan pajak Suryani ber-NPWP sebesar 20 juta atas pemberian jasa konsultasi tahun 2019. Atas honor tersebut dipotong PPh pasal 21 ya. Nah, menurut ketentuan tadi, masih ingatkan tadi, konsultan pajak ini adalah salah satu profesi dari tenaga ahli. Tadi saya sudah jelaskan, untuk profesi tenaga ahli ada 8, salah satunya adalah konsultan. Nah, tarifnya ya, kalau kalian masih bisa dilihat di slide sebelumnya waktu penjelasan saya tadi adalah tarif pajak pasal 21 dikalikan 50% dikalikan dengan jumlah bruto ya. Nah, ini adalah perhitungan pasal 21, kalian bisa lihat di sini 5%. 5% ini tarif lapisan pertama dikalikan 50% dikalikan jumlah bruto. Jumlah brutonya adalah 20 juta sesuai soal. Maka kita mendapat angka PPh pasal 21 yang kita potong terhadap konsultan pajak tersebut adalah 500.000 ya. Nah, ini ada kesalahan sedikit ya, kesalahan penyajian. Kalian bisa ralat di materi kalian. Jadi jurnal yang kita buat adalah beban konsultan debit 20 juta, utang PPh pasal 21 kredit 500.000 ya. Harusnya letaknya di kredit ya, 500.000. Kemudian kas di kredit 19.500.000. Itulah jurnal yang kita buat untuk pembayaran honor konsultan pajak. Tanggal 12 April memperbaiki komputer ke Acang Sarjana Eskom ya, tidak ber-NPWP dengan ongkos 5 juta dipotong PPh pasal 21. Jadi di sini kita menggunakan jasa perbaikan komputer ya. Dan kebetulan si penerimanya Acang Eskom ini tidak ber-NPWP. Berarti dia menggunakan lapisan yang lebih tinggi 20% ya dari yang tarif normal. Yaitu tarifnya adalah 6%. 6% karena tidak memiliki NPWP dikalikan 50% dikalikan dengan 5 juta. Ini ada salah pengetikan juga ini. Ini bukan 20 juta tapi 5 juta ya. Maka kita dapat angka PPh pasal 21-nya adalah 150.000 ya. Nah, jurnal yang kita buat adalah beban pemeliharaan debit 5 juta, utang PPh pasal 21 150.000 kita taruh di kredit ya. Ini diralat ya. Ditaruh di kredit. Kemudian kas di kredit 4.850.000 ya. Contoh 3, membayar uang pesangon 175 juta. Nah, sebelum membuat jurnal, kita membuat perhitungan dulu PPh pasal 21 final terutang ya. Kalian bisa lihat di tabel tarif pajak untuk pesangon di slide sebelumnya, di mana untuk 50 juta itu tarifnya 0% ya. Jadi 50 juta kali 0, 0. Kemudian 50 juta kedua dari tabel itu adalah dikenai 5%, dapat 2.500.000. Berarti jumlahnya lapis yang pertama 50 juta, kedua ini 50 juta, total 100 ya. Nah, sedangkan total pesangon 175, berarti dikurangi 100. Sisanya 75 dikenakan lapisan ketiga 15%. Kita dapat 11.250.000. Total PPh pasal 21 final terutang adalah 13.750.000. Nah, jurnal yang kita buat, beban pesangon debit 175 juta, utang PPh pasal 1 kredit 13.750.000, kas kredit 161.250.000, yaitu selisih antara pesangon dikurangi PPh pasal 1. Kita lanjutkan utang PPh pasal 22. Kita mulai pemungut dan tarif PPh pasal 22. Ada beberapa pemungut PPh pasal 22 menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2017 ya. Nah, ini nomor satunya atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri untuk bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Dan masing-masing di bawahnya ada tarif PPh pasal 22-nya masing-masing ya. Saya tidak akan bacakan. Nah, cara menghitungnya
tarif yang sudah ditentukan ini untuk masing-masing industri ini dikalikan dengan dasar pengenaan PPN ya. Maaf. Saya ulangi, cara menghitung pasal 22-nya adalah tarif yang sudah ditentukan ini dikalikan dengan jumlah dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN. Yang berikutnya, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri ya. Kalian bisa baca di sini, tarif PPh pasal 22-nya 0,45% dari DPP PPN. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas oleh produsen atau importir. Itu sebagai berikut ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tiga pengelompokan untuk BBM. Untuk BBG ini tarifnya 0,3%. Kalian bisa lihat di sini. Untuk pelumas adalah 0,3% ya dari penjualan tidak termasuk PPN. Kalian secara lengkap bisa baca di slide ini. Kemudian atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, itu tarifnya 0,45% dari harga jual emas batangan. Jadi kalau misalnya ada produsen emas batangan, jadi dia membuat emas batangan, kemudian misalnya contoh kalau di Indonesia ini adalah salah satunya PT Antam ya. Jadi PT Antam menjual itu kepada konsumen, maka itu objek PPh pasal 22 ya. Yaitu sebesar 0,45%. Yang kelima, itu atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah ya. Tadi di slide sebelumnya, waktu contoh PPNBM sudah saya berikan. Contohnya pesawat terbang pribadi, helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah, beserta tanahnya, apartemen, kondominium, kendaraan bermotor roda 4, dan seterusnya ya. Nah, ini ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2019, di mana tarifnya kalian bisa lihat di sini ya untuk pasal 22 ya, yaitu 1% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang. Ini disebutkan rumah, apartemen, ada kriterianya masing-masing, kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada tarif yang berikutnya 5% ya. Nah, ini berlaku untuk pesawat terbang, helikopter pribadi, kapal pesiar, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Sekali lagi, kalian harus membaca materi tentang pemungut dan tarif PPh pasal 22 ini secara rinci ya, kalau ingin menguasai perpajakannya. Kita langsung saja ke contoh. PT Kertas pada tanggal 6 Mei menjual kertas secara kredit kepada UD Trading seharga 50 juta rupiah, memungut PPh pasal 22 sebesar 0,1%. Kalian perhatikan di sini, PT Kertas, dia adalah produsen kertas ya. Dia bergerak di bidang produksi kertas. Nah, menurut ketentuan, kalian bisa lihat kembali ke sini. Salah satu pemungut PPh pasal 22 adalah atas penjualan hasil produksi, di mana salah satu bidangnya adalah bidang industri kertas. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Nah, tarifnya kalian bisa lihat di bawahnya, huruf B, untuk penjualan kertas sebesar 0,1%. Jadi kembali ke soal, jadi 0,1% ini berasal dari ketentuan yang tadi. Nah, jurnal yang kita buat adalah piutang usaha debit 50 juta 50.000, penjualan kredit 50 juta, utang PPh pasal 22 di kredit 50.000, yaitu berasal dari 0,1% kali 50 juta. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Jadi maksudnya begini. Jadi PT Kertas menjual kertas kepada konsumen. Nah, terhadap penjualan kertas ini, dia harus memungut PPh pasal 22 karena dia ditunjuk sebagai pemungut. Nah, berapa yang dipungutnya? Sebesar 0,1%. Dikalikan dengan penjualannya. Nanti uang pajaknya akan disetor oleh PT Kertas ke pemerintah. Nah, jurnalnya dibuat seperti ini. Kemudian saya lanjutkan. Pada tanggal 30 Maret 2011, ini contohnya, PT Pertamina menjual bahan bakar kepada PT Cahaya, jenis usaha SPBU Pertamina. Jadi PT Cahaya ini adalah SPBU Pertamina. Senilai 100 juta secara tunai. PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Pertamina adalah 0,25%. Ya, kalian perhatikan di sini, Pertamina, bahan bakar minyak, kalian perhatikan ya. Kemudian kepada siapa? SPBU Pertamina. Nah, kita kembali lihat peraturannya.
Kalian perhatikan di sini, menurut aturannya atas penjualan bahan bakar minyak huruf A, kalian bisa lihat di sini. Kemudian kalian perhatikan yang di angka 1 ya. Di angka 1 ini disebutkan adalah 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Ya. Kemudian 0,3% itu dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU, ya, yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Ya, di soal kita tadi kan Pertamina yang melakukan penjualan, berarti berlakulah tarif yang angka 1, yaitu 0,25%. Ya, ini dasar tarif ya yang di soal tadi. Kita kembali ke soal. Jadi di sini di soal disebutkan 0,25%. Nah, kita menghitung untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina adalah 0,25% kali 100 juta. Sesuai dengan penjualannya, kita dapat angka 250.000. Jurnal yang kita buat adalah piutang usaha debit 100 juta 250.000, penjualan kredit 100 juta, kemudian utang PPh pasal 22 250.000. Kemudian untuk contoh 2 ini adalah terkait dengan penjualan apartemen ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah utang PPh pasal 22. Contoh ini sebenarnya saya ambil dari contoh utang PPNBM tadi ya. Jadi ini perhitungannya. Nah, kemudian ini jurnalnya. Nah, cuma sekarang tadi kalau yang di slide yang sebelumnya kita membahas utang PPNBM, fokus kita adalah di utang PPNBM yang ini 6,8 miliar ini. Tapi sekarang terkait materi kita adalah utang PPh pasal 22, kita fokusnya ke 340 juta ya. Jadi contoh soalnya dan cara memahaminya sama seperti contoh yang sudah saya jelaskan secara rinci di utang PPNBM. Demikian juga di otomotif ya. Ini adalah contoh yang ketiga, ini perusahaan otomotif yang menjual hasil produksi mobil 3000 cc. Ini saya ambil contoh dari yang saya jelaskan tadi di bagian utang PPNBM ya. Cuman sekarang fokusnya adalah ke utang PPh pasal 22. Cara perhitungannya sama, jurnal juga sama ya. Kita lanjutkan ke utang PPh pasal 23. Kita mulai definisi objek dan tarif PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pemotongan PPh yang dilakukan perusahaan pada saat melakukan pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri atau WPDN atau bentuk usaha tetap atau BUT. Atas penghasilan A. Dividen, bunga royalti, hadiah dan penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pasal 21, itu akan dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Jika penerimanya atau pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP, maka dipotong 30%, 2 kali lipat ya dari tarif jika dia memiliki NPWP. Kemudian objek PPh pasal 23 yang berikut adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali tanah dan atau bangunan ya. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain. Ini saya kasih tanda petik jasa lain ya. Yaitu selain yang jasa yang telah dipotong pasal 21, ya, ini dipotong PPh pasal 23 tarifnya 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN ya. Nah, bila mana yang menerimanya itu tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 4%, 2 kali lipat dari 2%. Tadi saya kasih penekanan di istilah jasa lain ya. Ini jasa lain ini ada penjelasan lebih lanjut ya. Jasa lain menurut itu dijelaskan lebih rinci oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor
141 tahun 2015. Ada 62 jenis jasa yang masuk kelompok jenis jasa lain yang dimaksud PPh pasal 23 tadi. Jadi ada 62 jenis jasa. Saya tidak akan membacanya satu-satu. Kalian bisa lihat di slide yang kalian pegang. Itu ada 62 jenis jasa, ya. Jadi kalau kita berbicara 62 jenis, kurang lebihnya begini. Perusahaan melakukan pembayaran jasa tertentu. Nah, jasa itu kita lihat di tabel ini, 62 jenis. Ada nggak di dalam tabel 62 jenis ini jasa yang kita bayar tersebut? Jika dia ada di dalam tabel jasa 62 jenis jasa ini, maka potonglah PPh pasal 23 sebesar 2%. Jika jasa yang kita bayar tersebut kita udah kita amati tidak ada di dalam tabel 62 jasa ini, maka jasa yang kita bayar tersebut bukan objek PPh pasal 23. Itu kurang lebih cara penggunaan tabel ini ya, yang 62 jenis jasa. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada saat mana yang lebih dulu, antara dilakukan pembayaran kepada pihak lain atau pada saat pengakuan beban. Penjelasannya sama seperti pasal 21 ya. Jadi mana yang lebih dulu? Kita melakukan pembayaran atau kita mencatat bebannya, beban debit, utang kredit ya. Nah, jadi mana yang lebih dulu? Kalau pembayaran lebih dulu, potong pasal 23. Tapi pembayaran ntar, kita catat dulu utangnya, beban debit, utang kredit misalnya. Maka terhadap pencatatan penyesuaian tersebut sudah terutang PPh pasal 23. Jadi mana yang lebih dulu? Pembayaran utang PPh pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sama penjelasan seperti PPh pasal 21 tadi. Ini contohnya, 5 Juni 2020. Membayar royalti atas pemanfaatan merek dagang 100 juta tidak termasuk pajak kepada PT Wicaksana. Ya, royalti berarti ya. Jadi royalti adalah 100 juta tidak termasuk pajak. Nah, royalti adalah objek PPN, berarti ada faktur pajak. Maka kita catat PPN masukkan. Beban royalti debit 100 juta, PPN masukkan 10 juta, yaitu 10% kali 100 juta. Nah, kemudian karena pembayaran royalti merupakan objek PPh pasal 23, maka kita akan memotong PPh pasal 23 tarifnya 15%. Jadi untuk pembayaran royalti objek pasal 23 dengan tarif 15%, ada di slide sebelumnya. 15% kali 100 juta. Maka yang kita potong pasal 23-nya adalah 15 juta. Jadi jurnal yang kita buat adalah beban royalti debit, PPN masukkan debit, utang PPh pasal 23 kredit, kas kredit ya. Kemudian tanggal 9 Juni 2020 membayar honor konsultan pajak ya. Nah, ini ada 50 juta tidak termasuk pajak. Nah, caranya sama. Jadi akui beban jasa konsultan 50 juta. Karena ini jasa konsultan juga termasuk objek PPN, kita catat PPN masukkan 5 juta. Kemudian untuk pembayarannya kita potong PPh pasal 23 di kredit 1 juta, sehingga kasnya sisanya hanya 54 juta. Tarif untuk konsultan pajak adalah 2% ya. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya, waktu kita membahas definisi objek dan tarif. Saya lanjutkan dengan utang PPh pasal 26. Objek PPh pasal 26 merupakan pemotongan PPh yang dilakukan perusahaan pada saat melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri atau WPLN. Jadi untuk objek pemotongan pasal 26 itu adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Nah, itu atas penghasilan, ini ada A, dividen, B, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kalian bisa baca ya, imbalan terkait dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah penghargaan, dan seterusnya. Sampai huruf M ya, kalian bisa baca sendiri. PPh pasal 26 dipotong tarifnya tunggal 20% dari penghasilan bruto. Ini berlaku baik yang si penerimanya, yang wajib pajak luar negeri, WPLN, baik memiliki NPWP atau tidak NPWP, tarifnya sama ya, tunggal 20%. Atau
berlaku tarif pajak berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B atau disebut istilah lainnya tax treaty ya, antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Jadi maksudnya begini, wajib pajak luar negeri itu menerima penghasilan dari kita. Nah, itu negaranya dari mana? Dari Malaysia. Berarti berlaku tarif P3B perjanjian antara Indonesia dan Malaysia. Itu maksudnya ya. Tapi ini ketentuan tarif P3B ini ada syaratnya, yaitu harus menyerahkan dokumen Certificate of Domicile atau COD atau Certificate of Taxpayer COT dari negara asal, atau bisa menggunakan dokumen yang berasal dari Indonesia namanya DGT1 ya, DGT1 ya. Jadi salah satu itu ya, bisa COD, COT atau DGT1 ya. Nah, itu harus diserahkan oleh wajib pajak luar negeri kepada perusahaan, kepada kita. Nah, kalau dia menyerahkan ini, maka kita mengenakan tarif perjanjian P3B-nya atau tax treaty untuk memotong penghasilan yang kita bayar kepada dia. Tetapi kalau dia tidak menyerahkannya, dokumen tersebut kita potong menggunakan tarif tunggal 20%. Ini adalah kutipan tarif PPh pasal 26, yaitu tarif P3B atau tax treaty antara Indonesia dengan beberapa negara ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini hanya kutipan ya, karena banyak. Maaf. Karena banyak perjanjian ya antara Indonesia dengan beberapa negara ya di dunia ini. Itu hanya kutipan. Jika kalian ingin lengkap, kalian harus cari searching di internet ya. Saat terutang dan pembayaran. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan pada saat mana lebih dulu antara pembayaran kepada pihak lain atau pada saat pengakuan beban. Sama ya, seperti pasal 21 dan pasal 23. Pembayaran utang PPh pasal 26 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sama juga seperti batas waktu pasal 21 dan pasal 23. Ini adalah contohnya. Kalian bisa lihat. Tanggal 25 Juni membayar royalti sebesar 5.000 US dollar kepada LoanGate Limited, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura, atas pemakaian merek dagang atau copyright. Ya. Kurs tengah Bank Indonesia $1 adalah Rp11.200. Ini adalah kurs tengah Bank Indonesia BI. Kemudian diketahui juga kurs Menteri Keuangan $1 adalah Rp11.000 ya. Jadi berbeda antara kurs tengah BI dengan kurs tengah Menteri Keuangan ya. Biasanya untuk transaksi kita menggunakan kurs tengah BI. Sedangkan untuk menghitung pajak kita menggunakan kurs Menteri Keuangan. Nah, diketahui LoanGate, dan hari ini lawan transaksi kita di Singapura, menyerahkan formulir DGT1 ya. Artinya dia menyerahkan dokumen. Nah, karena dia menyerahkan dokumen berarti berlakulah tarif P3B atau tax treaty. Antara Indonesia dan Singapura diketahui 15%. Kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Kita membayar royalti kepada perusahaan di Singapura. Nah, itu objek PPN, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ya. Dalam hal ini, BKP tidak berwujudnya adalah royalti. Nah, tarif PPN 10%. Kalian perhatikan cara menghitungnya. 10% dikalikan, nilai royalti 5.000 US dollar dikalikan kurs Menteri Keuangan 11.000. Maka kita mendapat PPN-nya adalah 5.500.000. Nanti PPN ini, pemanfaatan BKP tidak berwujud ini, kita setor sendiri menggunakan surat setoran pajak ke bank. Ya. Kemudian untuk PPh pasal 26, karena kita membayar ke wajib pajak luar negeri, dan dia sudah menyerahkan DGT1, itu berlakulah tarif P3B, di soal diketahui 15%. Ya. Nah, perlu kalian ingat, jika dia tidak menyerahkan dokumen, berarti dia tidak berlaku tarif P3B atau tax treaty, tapi berlaku tarif tunggal 20%. Nah, kembali ke pasal 26. 15% kali 5.000 US dollar kali
kurs Menteri Keuangan 11.000. Kita dapat P pasal 26-nya 8.250.000. Kemudian setelah itu kita hitung dan kita membuat jurnal seperti ini ya. Saya tidak menjelaskan jurnalnya, kalian bisa baca dan lihat sendiri cara menjurnal, apa yang didebit, apa yang dikredit. Kita langsung contoh 2. Tanggal 25 Juni membayar royalti sebesar 5.000 US dollar kepada Excellency Services Limited, sebuah perusahaan konsultan internasional di negara Y. Misalnya negara ini kita sebut negara Y ya. Di mana tidak ada perjanjian P3B dengan Indonesia. Nah, kurs tengah BI sama, kurs Menteri Keuangan juga di sini diketahui 11.200 ya, berbeda ya. Nah, kalian perhatikan di sini terhadap beban royalti ini 55.500.000 itu berasal dari 5.000 US dollar dikalikan dengan kurs tengah BI. Nah, kemudian kita potong pasal 26-nya yaitu tarif tunggal 20% kali 5.000 kali 200 ya, 11.200 yaitu tarif Menteri Keuangan. Jadi berbeda ya. Untuk ngakui biaya kita gunakan kurs tengah BI, sedangkan untuk menghitung pasal 26 kita menggunakan kurs Menteri Keuangan. Kemudian selisihnya kita catat sebagai utang beban ya, 44.300.000 rupiah. Kita lanjutkan utang PPh final pasal 4 ayat 2. Kita mulai definisi objek dan tarif. PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan berupa, di sini yang pertama ya, bunga dari deposito, tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia. Nah, tarif untuk ini adalah 20% dari bruto. Kemudian bunga obligasi dengan kupon, diskonto dari obligasi dengan kupon, diskonto obligasi tanpa bunga, tarifnya 15%. Bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, ini ada 2 ya. Tarif 0% untuk yang SHU sampai dengan 240.000 rupiah per bulan. Tapi kalau di atas 240.000 per bulan, dia dikenakan 10%. Ya, untuk PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian terhadap hadiah undian, tarifnya adalah 25% dari bruto. Untuk penjualan saham di Bursa Efek, tarifnya 0,1%. Dan seterusnya, kalian bisa baca sendiri ya, 6, 7, 8 ya. Nah, ini 8 ini adalah penghasilan jasa konstruksi, itu tarifnya terbagi 3, ya, 2%, 4%, 3%. Kapan berlaku 2%, kapan berlaku 4% atau 3%, kalian bisa baca. Kemudian ini 4% dan 6% ya. Jadi totalnya untuk penghasilan tarif penghasilan jasa konstruksinya totalnya ada 5 klasifikasi, sub klasifikasi ya. 2%, 4%. Maaf. 2%, 4%, 3%, kemudian 4%, 6%. Jadi secara total tarifnya sebenarnya hanya 3 jenis ya. Yaitu 2%, 4%, sama 3% ya. Oh, maaf, ini ada 6% ya. Kemudian pengalihan atas hak atas tanah dan bangunan itu 5% ya dari nilai bruto. Jadi ada biasanya terjadi penjualan tanah atau bangunan ya, rumah atau ruko dan sebagainya. Itu dari antara penjual dan pembeli ya. Itu merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2, yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, tarifnya 5%. Kemudian yang terakhir nomor 10, sewa tanah dan bangunan, itu adalah tarifnya 10% dari bruto ya. Jadi ini transaksi sewa tanah atau bangunan, itu tarif merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Ini contoh yang pertama, tanggal 11 Juni membayar uang sewa gudang kepada PT Venta ber-NPWP sebesar 50 juta tidak termasuk pajak, sewa untuk periode 2 tahun ya. Nah, jurnal yang kita buat adalah sewa dibayarin muka 50 juta, ya karena ini 2 tahun ya, kita catat sebagai sewa dibayarin muka. Kemudian PPN 10%-nya 5 juta, kita catat PPN masukan, debit. Kemudian kita potong PPh pasal 4 ayat 2, sewa tanah dan bangunan ya, ini objeknya. Itu adalah 10% kali 50 juta, jadi yang pasal 24 ayat 2 kita potong 5 juta.
Kita catat dalam jurnal, dalam akun utang PPh pasal 4 ayat 2. Maaf. Kemudian kas di kredit 50 juta ya. Jadi 2 debit, 2 kredit. Kalian bisa lihat sendiri jurnalnya. Kemudian contoh 2, PT Lensa Pajak membayar penyelesaian 50% atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada CP Sejahtera, tidak punya NPWP, sebesar 500 juta tidak termasuk PPN. Nah, CP Sejahtera tidak memiliki kualifikasi usaha. Jadi PT Sejahtera ini jenisnya itu tidak memiliki kualifikasi usaha ya. Karena ini penting ya untuk menentukan tarif untuk jasa konstruksinya berapa persen. Kalian masih ingat di slide sebelumnya ya ada penggolongan, ada 5 ya. Ada 5 tarif ya, ada 2%, 3%, 4%, 6% ya. Nah, jadi untuk jenis yang mana tarifnya tergantung kepada kualifikasinya, dia punya atau tidak. Nah, kita membuat jurnal bangunan dalam proses 500 juta debit ya. Kemudian di sini PPN masukan ya. Karena PPN masukan ini yang disebut dengan PPN masukan kegiatan atas pekerjaan konstruksi ya, yaitu 50 juta 10%. Kemudian kita potong PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya 4% ya. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Ya ini ya, di slide ini penghasilan dari jasa konstruksi tarif. Kalian lihat yang di bagian 4%. Ini ada 4% tarif untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Jadi berasal dari sini tarifnya. Kurangi dengan 4% kali 500 juta, maka utang PPh pasal 4 ayat 2 adalah 20 juta, taruh di kredit, kas di kredit 530 juta. Jadi 2 debit, 2 kredit. Baik, selanjutkan dengan yang terakhir adalah utang PPh pasal 25, 29 badan. Definisi PPh pasal 25 atau 29. Ini sebenarnya kedua-dua istilah ini, pasal 25 dan 29 ini merupakan bagian dari PPh badan. Ya. Sekarang kita coba pahami apa yang dimaksud dengan PPh badan. PPh badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak badan dalam tahun pajak. Ya. Jadi hitungannya adalah 1 tahun pajak ya, yang diterima oleh badan. Objek PPh badan adalah penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu laba bersih yang diperoleh dalam 1 tahun pembukuan setelah diperhitungkan rekonsiliasi fiskal. Jadi ini laba bersih komersial yang dimaksud ya, laba bersih akuntansi, kemudian setelah diperhitungkan rekonsiliasi fiskal, yaitu koreksi fiskal dan positif dan negatif, supaya dia nanti mendapat penghasilan kena pajak menurut ketentuan pajak. Ya, itulah objek PPh badan. PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh badan yang dilakukan secara angsuran dalam tahun pajak berjalan, ya, yang dibayar sendiri setiap bulan. Jadi kalau kita bicara PPh badan setahun, tentunya wajib pajak cukup berat ya di akhir tahun membayar pajak ya terutang. Nah, maka ada ketentuan PPh pasal 25 itu bisa dicicil setiap bulan ya. Cicil setiap bulan nanti supaya nanti mengurangi PPh badan terutang di akhir tahun sehingga akan dapat kurang bayar yang tentunya relatif lebih kecil ya. Nah, untuk PPh pasal 29 itu adalah kekurangan pembayaran PPh badan terutang yang harus dilunasi sebagai akibat dari PPh terutang dalam SPT tahunan yang lebih besar dari kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri. Tadi saya mengatakan ya, di akhir tahun kita melakukan perhitungan terhadap objek PPh badan, kemudian kita hitung pajaknya, nah, kemudian kurangi dengan angsuran yang per bulan, baik yang berasal dari pasal 25 atau yang telah dipotong oleh pihak lain. Maka pengurangan tersebut akan dapat selisih. Selisih ini biasanya disebut PPh kurang bayar
Itulah yang disebut istilah PPh pasal 29. Ya, mengenai tarif ada 3 jenis ya. Itu tarif yang pertama itu adalah yang untuk wajib pajak memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Nah, ini disebut tarif pajak final ya, pasal 4 ayat 2. Yaitu tarifnya 0,5% dari peredaran bruto sebulan. Nah, ini disebut dengan tarif peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya. Jadi tarif atas peredaran bruto tertentu ini atau dikenal juga dengan tarif pajak UMKM itu adalah 0,5%. Ini berlaku jika peredaran brutonya sampai dengan 4,8 miliar per tahun ya. Kemudian berikutnya adalah nomor 2, tarif untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun sampai dengan 50 miliar per tahun. Jadi di antara 4,8 sampai dengan 50 miliar ya. Tarifnya adalah 12,5%. Ya. Ini untuk dikenakan terhadap, jadi saya ulangi, tarifnya ada 2, yaitu tarif 12,5% itu dikenakan untuk penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, yaitu pendapatan bruto sampai dengan 4,8 miliar. Kemudian tarif yang kedua adalah 25% untuk penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas, yang pendapatan brutonya lebih besar dari 4,8 miliar, tapi kurang dari 50 miliar. Ya. Jadi untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 sampai dengan 50 miliar, itu berlaku 2 tarif ya, 12,5% dan 25% ya. Nah, ketentuan ini diatur di pasal 31E Undang-Undang PPh ya, atau dikenal juga dengan istilah tarif pasal 31E. Kemudian yang ketiga tarifnya adalah tarif untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 50 miliar per tahun, yaitu tarifnya tunggal di 25%. Ini disebut tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Jadi ada 3 tarif, 3 jenis tarif untuk PPh badan. Ya. Yang pertama adalah untuk penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua adalah yang lebih 4,8 sampai dengan 50 miliar. Yang ketiga adalah lebih dari 50 miliar. Ini adalah contoh soalnya ya. Misalnya contoh 1, diketahui penjualan PT Lensa Pajak berdasarkan SPT badan tahun sebelumnya. Jadi ini informasi yang disoal. Diketahui bahwa ada penjualan yang tercantum di SPT tahun sebelumnya 2019 itu nilainya 4,7 M. Ya. Tadi ini di bawah 4,8 ya M per tahun. Ini berarti PT Lensa Pajak termasuk kelompok wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan tarif final pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%. Masih ingat kan tadi tarif yang pertama? Yaitu apabila wajib pajak badan memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Maka dia tarif yang berlaku adalah tarif final 0,5%. Nah, misalnya diketahui penjualan 3 bulan pertama tahun 2020 ya. Ini bulan Januari misalnya penjualan kotornya 300 juta. Bulan Februari penjualan kotornya 250 juta. Bulan Maret penjualan kotornya adalah 400 juta. Nah, misalnya kita contohin yang penjualan bulan Januari, yaitu 300 juta. Maka cara menghitung PPh final pasal 4 ayat 2 peredaran bruto tertentu, itu caranya untuk bulan Januari, 0,5% tarifnya dikalikan 300 juta, dapat angka 1.500.000. Nah, terhadap pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 peredaran bruto sebesar 1.500.000 ini, kita membuat jurnal beban pajak debit, kas kredit. Nah, untuk beban pajak kalian bisa memberi keterangan peredaran bruto tertentu. Tetapi kalau tidak mau memberi keterangan pun tidak apa-apa ya. Jadi jurnal yang kita buat adalah beban pajak debit, kas kredit sebesar 1.500.000. Ya. Nah, bagaimana misalnya untuk yang penjualan kotor yang bulan Februari 250.000. Maka pada saat kita melakukan
pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 peredaran bruto tertentu untuk penjualan Februari, kita menghitung terlebih dahulu 0,5% dikalikan 250 juta. Nah, jurnal yang kita buat sama beban pajak debit, kas, kredit. Demikian seterusnya di bulan-bulan berikutnya. Contoh 2. Penjualan kotor PT Lensa Pajak tahun 2019 adalah 30 miliar ya. Kemudian diketahui laba sebelum pajak itu adalah 3,2 miliar. Nah, seperti yang kita ketahui, nah, laba sebelum pajak ini adalah yang disebut istilah laba menurut akuntansi atau laba komersial. Nah, ini harus kita lakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan rekonsiliasi fiskal tentu kita harus memiliki pengetahuan tentang koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nanti akan saya jelaskan di materi pertemuan berikutnya, yaitu khusus membahas rekonsiliasi fiskal. Nah, di soal ini saya tidak akan menjelaskannya, cuma langsung saya sajikan saja. Untuk soal ini koreksinya ada 2, positif dan negatif. Untuk positif ada 3, beban koran dan majalah, beban pajak dan beban pulsa HP. Kemudian koreksi negatifnya pendapatan bunga dan pendapatan sewa ya. Kalau positif ini menambah, kalau negatif ini mengurang. Nah, jadi laba sebelum pajak yang semula 3,2 miliar, setelah dilakukan koreksi fiskal, menjadi penghasilan neto fiskalnya sebesar 3.194.390.000. Kemudian kompensasi kerugian diasumsikan 0, maka penghasilan kena pajaknya sama, yaitu 3.194.390.000. Nah, dari angka penghasilan pajak ini kita bagi menjadi 2 bagian penghasilan kena pajak. Yang pertama adalah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Yang kedua adalah penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Kenapa harus dibagi 2? Kalian perhatikan di sini. Karena penjualan kotor PT Lensa Pajak hanya 30 juta. Jadi dia berada di atas 4,8 miliar, tapi di bawah 50 miliar. Nah, untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto di atas 4,8 di bawah 50 miliar, maka berlakulah ketentuan tarif pasal 31E dibagi 2 tarif. Nah, karena dia dibagi 2 tarif, maka kita harus memisahkan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas dan tidak memperoleh fasilitas. Pasal 31E. Nah, cara menghitungnya. Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, cara menghitungnya 4,8 miliar, ini angka tetap ya, angka tetap 4,8 miliar dibagi dengan jumlah penjualan 30 miliar dari soal ini. Dikalikan dengan angka penghasilan kena pajak yang hasil perhitungan. 3,194,390 ya. Maka kita dapat angkanya adalah Rp511.102.400. Ini angka penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Nah, sedangkan yang tidak memperoleh fasilitas maaf. Sedangkan untuk penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas itu didapat dari total penghasilan kena pajak, yaitu 3.194.390.000 dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, yaitu 511.102.400 rupiah. Jadi sisanya 2.683.287.600 rupiah. Ini disebut penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas. Nah, setelah kita dapat pembagian ini, kita melakukan perhitungan PPh badan terutang. Yang untuk yang pertama, penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas 511 juta sekian, itu tarifnya adalah 25% dikalikan 50%. Jadi 25% ini tarif
dikalikan pengurang 50%. Maka kita mendapat PPh badan terutangnya Rp63.887.800. Nah, kemudian yang bagian kedua adalah menghitung PPh terutang atas penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas, yaitu 25% kali 2,6 miliar sekian. Ya, kalian perhatikan, ini tidak mendapat pengurangan 50% ya. Sehingga PPh badan terutang kita dapat dari hasil perkalian tersebut Rp670.821.900. Total PPh badan terutang adalah Rp734.709.700. Nah, jurnal yang kita buat, nah, sebelum membuat jurnal kita kurangi dulu dengan kredit pajak ya, maaf. Jadi kembali ke sini, ini adalah jumlah PPh badan terutang. Kemudian kita kurangi dulu dengan kredit pajak. Kredit pajak terbagi dua, PPh dipotong oleh pihak lain. Ini ada dua, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Ini kredit pajak ya. Itu angka totalnya adalah 22.101.000. Ya. Kemudian dikurangi lagi dengan angsuran PPh pasal 25 11 juta. Sehingga sisanya setelah dikurangi adalah Rp701.608.700. Ini yang disebut PPh pasal 29 atau PPh kurang bayar. Nah, jurnal yang kita buat adalah beban pajak 734 juta sekian. Ini diambil dari jumlah PPh badan terutang yang ini. Kemudian pajak dibayar di muka 33.101.000 itu diambil dari jumlah PPh yang dipotong pihak lain ditambah dengan PPh yang dibayar sendiri. Yaitu merupakan bagian dari kredit pajak. Jadi kredit pajak terbagi dua, PPh yang dipotong pihak lain dan PPh yang dibayar sendiri. Itu dijumlahkan. Totalnya 33.101.000. Nah, sisanya adalah kita catat sebagai utang PPh pasal 25/29 dikredit angkanya Rp701.608.700. Itulah jurnal penyesuaian akhir tahun terhadap perhitungan pajak PPh badan. Oke, baik. Baik, untuk materi saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa menyampaikan lewat email atau melalui grup WAG, ya. Dan pastikan kalian jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran hari ini, ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.